Sang bayi hampir terlelap saat sesosok monster tiba-tiba muncul entah dari mana dan bersiap menyerang. Sayangnya, ini bukan bayi biasa. Dengan satu tatapan tajam saja, iblis itu meledak hancur berkeping-keping. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah salah satu prajurit terkuat yang pernah ada. Namun kini, ia bereinkarnasi sebagai anak kecil di dunia fantasi dan menjadi harapan terakhir bagi dunia ini. Kisah ini dimulai pada tahun 1542, jauh di atas jalur Hakone di pegunungan di atas awan. Sesuatu yang meresahkan tengah terjadi. Di area tersembunyi, anak-anak diikat terbalik dalam posisi lotus dan digantung di atas kobaran api, perlahan dibakar hidup-hidup. Di dekat sana, beberapa pengawas menyaksikan tanpa emosi, dengan santai mengeluh bahwa anak-anak tahun ini tidak ada gunanya. Lalu sesuatu yang tidak biasa menarik perhatian mereka. Salah satu anak laki-laki yang tergantung di atas api tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia tetap tenang sepenuhnya. Ia tidak hanya selamat dari cobaan itu, tetapi ia juga menunjukkan bakat luar biasa dalam teknik pelepasan api. Anak laki-laki yang sama itu nantinya akan menjadi pembunuh mematikan di usia yang sangat muda, melenyapkan banyak ninja lain sebagai bagian dari ujian yang brutal. Para pengamat terkesan, anak itu telah menguasai setiap seni ninja manusia yang diketahui pada usia semuda itu. Seorang pria tua yang menyaksikan ujian itu tersenyum percaya diri, menyatakan bahwa suatu hari nanti anak itu akan memimpin klan tersebut. Menjelang 1546, selama pertempuran malam di Kawagoe, medan perang dibanjiri darah. Di era itu, ada prajurit yang hidup dalam bayang-bayang sejarah, lahir hanya untuk mati dalam diam. Sejak lahir, mereka dibesarkan sebagai anak ajaib dan dilatih tanpa henti dalam ninjutsu pembunuhan terlarang. Para prajurit ini dikenal dengan banyak nama, termasuk kusa atau rumput, rapa yang berarti kacau, atau hamari. Di atas kekacauan itu, seekor burung terbang bebas sebelum hinggap di atas bangunan besar. Diam-diam mengamati pembantaian di bawahnya. Di dalam bangunan itu, 3 ninja berlutut di hadapan pemimpin mereka. Pria itu memuji serangan kejutan mereka baru-baru ini, menyebutnya luar biasa, dan mengumumkan bahwa tuan mereka senang dengan kemenangan besar tersebut. Pria ini adalah Hojo Jinan. Ia menjelaskan bahwa tuan mereka akan memberi mereka imbalan berupa gaji dan berbekalan, seraya menyatakan harapan besar untuk kinerja mereka di masa depan. Fokus sebenarnya, bagaimanapun, adalah ninja di tengah. Protagonis kita, Fuma Kotaro kelima. Responsnya sederhana dan patuh. Setelah membubarkan mereka, ketiga ninja itu menghilang seketika. Sesaat kemudian, sosok lain melangkah keluar dari bayang-bayang di belakang Hojo, memperingatkannya agar tidak terlalu mempercayai mereka. Klan Fuma, bahkan di antara para ninja, adalah berbeda. Kekuatan mereka ditempa melalui pelatihan biadab yang mendekati kegilaan. Medan perang yang mereka tinggalkan tidak lebih dari tumpukan mayat yang tak bisa dikenali. Ninjutsu mereka telah melampaui teknik biasa. Hojo Jinan terkekeh sambil mengabaikan kekhawatiran itu. Klan Fuma mengikuti aturan mutlak kesetiaan abadi kepada klan Hojo. Pelanggaran apapun berarti kematian seketika. Klan itu terikat bersama oleh rantai besi kesetiaan. Dengan tawa pelan, ia menyebut mereka sebagai makhluk malang dan alat yang nyaman. Menjelang 1579, selama pertempuran Tizugawa, pasukan menyerbu ke depan dengan tujuan membunuh jenderal musuh. Namun saat mencapai target mereka hanya menemukan seorang anak kecil berdiri di sana. Jenderal itu berhenti karena bingung, tidak mampu memahami mengapa seorang anak berdiri sendirian di medan perang. Anak itu dengan tenang mengangkat tangan ke topengnya dan perlahan melepasnya. Lalu ia membuka mulutnya, giginya terkatup, dan percikan api meletus keluar. Api menelan seluruh tubuhnya, seperti neraka yang hidup. Ini bukan serangan biasa, melainkan transformasi api. Api menyebar dengan cepat, melahap segala sesuatu di dekatnya. Ia tidak sendirian. Di bawah pasir, yang lain telah menunggu. Letusan api itu berfungsi sebagai sinyal bagi mereka. Saat mereka muncul, pasukan musuh mendapati diri mereka dikelilingi oleh sekelompok ninja muda yang menakutkan. Mereka tidak tampak seperti anak-anak, melainkan seperti iblis yang bangkit dari neraka. Sebelum komandan musuh bisa bereaksi, protagonis muncul di belakangnya dan menghancurkan kepalanya dengan mudah. Itu bukan pertempuran, melainkan pembantaian. Membunuh adalah segalanya. Setiap nyawa yang diambil berarti kelangsungan hidup. Protagonis kita terus mengikuti jalan ini seolah itu adalah jalan ninjanya. Akhirnya, waktu mengejarnya. Menjelang 1613, pada usia 80 tahun, dibelenggu, berlumuran darah, dan kehilangan satu kaki, prajurit yang dulunya ditakuti itu diarak melewati jalanan. Penduduk desa menatap dan berbisik, menyebutnya monster dan iblis. Tahun itu, Fuma Kotaro akhirnya ditangkap oleh Keshogunan Edo, para samurai. Klan Hojo, yang telah dilayani Fuma selama beberapa generasi, telah jatuh ke tangan Toyotomi Hideyoshi selama pengepungan. Odawara, desa tersembunyi mereka dihancurkan. Sebelum eksekusi dengan pemenggalan kepala, pertanyaan terakhir diajukan mengenai kata-kata terakhir. Tidak ada yang diberikan. Algojo mengejek legenda yang jatuh itu, mengklaim bahwa bahkan Fuma Kotaro tidak bisa mengalahkan jumlah yang luar biasa, dan berkomentar bahwa Koga dan Iga masih memiliki kegunaan. Komentar itu memicu tatapan dingin. Meskipun usianya sudah tua, niat membunuhnya tetap tajam. Fuma Kotaro tidak menunjukkan reaksi lebih lanjut. Pada usia itu, akhir tidak lagi penting. Jauh di lubuk hatinya, ia bertanya mengapa hidupnya terulur begitu lama. Kematian tidak pernah menjadi sesuatu yang ia takuti. Jadi, kekuatan apa yang membuatnya tetap
bernapas selama. Ini, saat tatapannya melayang ke atas dan melihat seekor burung, mengenalinya sebagai burung layang-layang master, ia bertanya-tanya berapa lama makhluk itu akan hidup dan apakah hidup sebebas itu mungkin baginya. Kata kebebasan mengaduk sesuatu yang terkubur jauh di dalam hatinya. Sejak kecil, itu selalu menjadi mimpinya. Tahun-tahun berlalu, namun kebebasan sejati tidak pernah tercapai. Kemudian, dalam sekejap, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Matanya tetap terbuka saat itu terjadi. Entah dari mana, jari merah raksasa, seolah terulur dari gerbang neraka, menekan dahinya. Suara gelap dan dingin menyatakan bahwa ia telah terpilih. Ia mengaku sebagai entitas yang menyaksikan dunia melalui segala hal. Cahaya mulai bersinar. Suara itu menyatakan bahwa kehidupan akan dimulai kembali. Semuanya memudar menjadi kegelapan. Saat kesadaran perlahan kembali, protagonis kita membuka matanya dan melihat tangan bayi kecil. Ia tidak tahu di mana ia berada, dan pada saat yang sama ia merasa tercekik. Bertindak berdasarkan insting, ia mengaktifkan ninjutsu transformasi api miliknya. Api meletus dengan hebat, meledak, keluar. Rupanya, ia berada di dalam naga selama ini. Protagonis kita terlahir kembali sebagai bayi, dan kebingungan menguasainya. Dunia di sekitarnya sama sekali asing. Pulau-pulau terapung melayang di langit, dan pemandangan aneh dari dunia lain memenuhi cakrawala. Naga yang baru saja ia hancurkan jatuh ke bawah, menabrak langsung ke kastil yang dibangun di atas pohon kolosal, menghancurkannya sama sekali. Sosok kecil protagonis kita mendarat di atas naga. Melihat ke atas, Kotaro melihat sesosok makhluk mendekat. Muncul di hadapannya adalah goblin. Protagonis bayi itu terkejut melihat iblis untuk pertama kalinya. Bagian yang paling aneh adalah mereka adalah makhluk bersayap, makhluk yang ia identifikasi sebagai kadal terbang. Lalu ia tersenyum. Setelah menyatukan kepingan-kepingan itu, ia menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi kembali ke masa lalu ke saat protagonis kita membunuh naga itu. Seseorang kebetulan mengamati semuanya dari bawah. Awalnya, ia tidak menunjukkan reaksi, tetapi saat ia melihat bayi yang meledak keluar dari naga, matanya membelalak kaget. Sementara itu, bocah kita menikmati rasa kebebasan pertamanya. Narasi beralih saat beberapa konteks tentang dunia ini terungkap. Pahlawan Arslat mengalahkan Raja Iblis hampir 100 tahun yang lalu. Ia dan kelompoknya dikenal sebagai 4 pahlawan besar. Nama mereka terukir menjadi legenda. Namun, seiring berjalannya waktu, Raja Iblis lain muncul. Sayangnya, Raja Iblis baru ini dan rasnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Kemanusiaan mulai kehilangan wilayah, dan tanah apapun yang ditaklukkan oleh iblis secara otomatis menjadi bagian dari alam iblis. Bicara tentang itu, sesosok iblis muncul dari asap dan puing-puing. Goblin kolosal itu adalah Raja Goblin, dan ia saat ini menginjak kepala. Protagonis kita. Bagaimanapun, Raja Goblin menyatakan kebingungan saat ia mencoba mencari tahu bagaimana seorang anak manusia berhasil meledak keluar dari naga. Menendang protagonis kita ke samping, ia menyebut manusia sebagai sekumpulan makhluk lemah dan menyedihkan. Protagonis kita tidak menderita kerusakan akibat tendangan itu, membuatnya bingung. Baru saja, bawahan Raja Goblin berjalan mendekat dan memberitahu raja mereka bahwa kastil langit para goblin telah hancur total. Sisanya merespons dengan satu suara, bersorak bahwa kehancuran kastil mereka tidak termaafkan. Mengikuti keinginan bawahannya, Raja Goblin bergerak untuk menghabisi protagonis kita sebagai cara untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dengan sorakan mereka sebagai dorongan, ia mengayunkan pedang besarnya dengan kekuatan penuh. Saat pedang mendarat, tanah retak. Sisa goblin lainnya menjadi bersemangat, mengira protagonis kita telah terbunuh. Namun saat debu mereda, protagonis kita menghindari serangan itu tepat pada waktunya. Ia sempat terpaku sejenak, berpikir bahwa itu adalah panggilan dekat. Bingung, Raja Goblin bertanya-tanya bagaimana protagonis kita menghindari serangan itu padahal ia hanya bayi. Protagonis kita memiliki pemikiran yang sama. Bayi memiliki tulang yang belum berkembang, membuatnya sulit untuk bergerak dengan benar. Namun sayangnya bagi mereka, ia bukan bayi biasa. Protagonis kita berhasil berdiri dan berpikir bahwa sebanyak itu ia bisa lakukan. Para goblin menatap dengan kaget. Siapapun akan bertanya-tanya melihat bayi berdiri tanpa dukungan. Namun di saat berikutnya, protagonis kita menghilang. Muncul di belakang Raja Goblin, ia mematahkan lehernya dengan putaran hebat. Menggunakan gerakan khasnya, ia melepaskan ninjutsu api miliknya. Meminjam api di sekitarnya, tubuh Raja Goblin meledak terbakar. Pada saat yang sama, protagonis kita mengintensifkan api, membakar Raja Goblin hingga garing. Sebelum sisa goblin bisa merespons, mereka terkena serangan itu juga, sambil bertanya-tanya bagaimana bayi bisa menggunakan penguasaan sihir api tingkat tinggi seperti itu. Sebelum kita mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, adegan berubah ke perspektif berbeda dari kastil langit. Tangga panjang mengarah ke puncak kastil langit. Sosok misterius yang sama dari sebelumnya muncul. Saat ia berjalan ke puncak, pikirannya terungkap. Ia ingat bahwa ini dulunya adalah wilayah ras elf. Ia datang ke sini karena ia curiga protagonis kita telah mendarat di kastil langit bersama naga itu. Namun saat mencapai puncak, ia tertegun sejenak. Melihat mayat-mayat goblin yang berserakan, ia mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian, di detik berikutnya, ia melihat orang yang bertanggung jawab atas pembantaian itu. Kelelahan karena pertarungan, protagonis kita telah tertidur. Ia mendekat perlahan, mengamatinya, dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar melakukan semua ini. Membuka tudungnya, ia mengungkapkan dirinya sebagai elf perempuan. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa ia akhirnya menemukannya dan menyebut protagonis kita sebagai harapan terakhir umat manusia. Identitas aslinya adalah Hyria Titania, salah satu dari 4 pahlawan dari legenda. Diba
berikutnya, protagonis kita melihat sekilas ingatannya. Orang tuanya dibunuh dan desanya diserang, meninggalkannya sebagai satu-satunya yang selamat. Para ninja klan Fuma yang bertanggung jawab atas pembantaian itu terkejut bahwa ia selamat dari kobaran api, dan langsung melabelinya sebagai anak ajaib. Pada saat yang sama, protagonis kita perlahan terbangun, terkejut dan bertanya-tanya mengapa ia melihat ingatan dari kehidupan masa lalunya. Kirie menyadari bahwa ia akhirnya sadar. Sementara itu, protagonis kita bertanya-tanya tentang identitasnya. Melihat telinga elf yang runcing itu, ia menyadari bahwa ia adalah penduduk dunia ini. Hiyori, di sisi lain, dengan lembut, menyisihkannya. Menyapa protagonis kita dengan nama, ia secara resmi memperkenalkan dirinya. Kotaro terkejut dan secara alami bertanya-tanya bagaimana ia tahu namanya. Seolah membaca pikirannya, Titania meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia mengambil kebebasan untuk memeriksa ingatannya tanpa izin, membuat bocah kita terpaku dan bertanya-tanya teknik macam apa itu. Mengesampingkan hal itu, ia dengan rendah hati meminta izin untuk tetap berada di sisinya. Ia percaya ia mungkin mengalami beberapa ketidaknyamanan sebagai bayi dan menawarkan bantuan. Protagonis kita tetap diam sejenak setelah mendengar ini. Idenya untuk membantu membuatnya mempertanyakan motifnya. Bagaimanapun, jika ia mencoba sesuatu yang bodoh, ia akan membunuhnya saja. Karena ia baru di dunia ini dan terbatas oleh tubuh bayinya, mengandalkan dia untuk saat ini mungkin bukan ide yang buruk. Memasang senyum paling cerah yang bisa ia kelola, ia setuju. Senyum ceria itu bisa meluluhkan hati siapapun. Seolah mendapat isyarat, Titania memeluknya erat, mengungkapkan kegembiraannya bahwa ia menerima tawarannya. Namun ia segera menyadari bahwa ia mencekik protagonis kita dengan dadanya. Karena ini, ia dengan cepat meminta maaf, mengatakan ia terlalu bersemangat karena senyumnya yang menggemaskan. Sementara itu, protagonis kita mengambil waktu sejenak untuk memproses apa yang terjadi. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang benar-benar senang membantunya. Selain itu, matanya tidak menunjukkan tanda niat membunuh atau penipuan. Namun, ia menolak untuk lengah. Dari pengalaman, ia tahu kebaikan terkadang bisa menjadi akting dan akhirnya tujuan mereka mungkin untuk menjadikannya anjing mereka. Dalam hidup ini, satu-satunya tujuannya adalah memperoleh kebebasan. Dengan pemikiran itu, ia tiba-tiba tertidur. Hiyori menyadari bahwa ia pasti telah mengerahkan tenaga berlebihan. Sementara itu, protagonis kita hanya bisa menyalahkan tubuh kecilnya karena ia mudah lelah. Namun, setelah memasuki dunia ini, ia merasa santai dan bebas. Singkatnya, ia tidak ingat kapan terakhir kali ia tidur dengan tenang di kehidupan sebelumnya. Masa lalunya dipenuhi dengan pertempuran terus-menerus dan satu-satunya tatapan yang diarahkan padanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ia harus terus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Namun, kini ia beristirahat dengan damai dan Hirie dengan lembut mendesaknya untuk tidur nyenyak. Selain itu, ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah sendirian lagi. Anda lihat, saat ia menemukan protagonis kita, hal pertama yang ia lakukan adalah menggunakan mantra pembaca ingatan untuk memahami apa yang terjadi. Dengan melakukan ini, ia secara tidak sengaja melihat ingatan dari kehidupan masa lalu protagonis kita. Ia tidak bisa mempercayai kesulitan yang harus ia tanggung pada usia semuda itu. Bahkan saat beristirahat, ia harus tetap membuka satu mata untuk berjaga-jaga. Selain itu, ia melihat tak terhitung banyaknya orang yang ia bunuh hanya untuk bertahan hidup. Ia juga menyaksikan kematiannya yang brutal, dan akhirnya melihat apa yang terjadi pada goblin malang sebelumnya. Bahkan sebagai bayi, protagonis kita masih membawa niat membunuh tajam yang sama, dan bahkan, setelah pertarungan, ia tidak pernah benar-benar lengah. Pada titik ini, Titania merasa sangat sedih dan bahkan meneteskan air mata untuknya. Untuk menekan emosi seseorang selama seumur hidup, ini membuatnya takut pada ninja. Dengan satu langkah salah, mereka bisa dengan mudah jatuh dan menjadi tidak berbeda dari iblis. Namun, Kotaro berbeda. Meskipun menyegel emosinya, ia tidak pernah kehilangan harapan. Karena ini, ia teringat sahabat lamanya dan percaya tanpa keraguan bahwa protagonis kita memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan dunia mereka. Jadi dalam kehidupan ini, ia ingin bersantai, menikmati hidup, dan belajar mengekspresikan cinta karena sekarang ia tidak lagi sendirian. Tiba-tiba, Raja Goblin dari sebelumnya muncul. Rupanya, ia tidak mati. Ia tidak bisa percaya bahwa seorang manusia, belum lagi seorang bayi, berhasil melakukan ini pada iblis Goblin yang hebat. Karena ini, ia bergerak untuk menghabisi protagonis kita. Namun di saat itu, mata protagonis kita tiba-tiba terbuka lebar. Dengan satu lambaian tangan kecilnya, Raja Goblin langsung musnah. Merasakan sesuatu yang aneh, Hirie berbalik. Namun, ia menjadi bingung ketika ia tidak melihat apapun di sana. Serangan protagonis kita begitu kuat sehingga menghancurkan bahkan gunung-gunung yang jauh. Dengan itu selesai, ia dengan tenang kembali tidur. Pada saat yang sama, Hirie Titania menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh iblis. Karena ini, ia mengaktifkan mantra angin, secara instan membunuh iblis bersayap yang memata-matai mereka. Sekarang setelah mereka terlihat, ia tahu lokasi mereka telah dikompromikan. Sudah waktunya baginya untuk meninggalkan alam iblis bersama Kotaro. Untungnya, jalan tercepat keluar dari alam iblis mengarah melalui alam elf. Namun sayangnya, itu berarti melewati hutan redwood besar yang berbahaya. Sementara itu, di lokasi lain di dalam alam iblis, pertemuan rahasia sedang berlangsung. Bawahan Raja Iblis melaporkan lokasi Hirie Titania dan mengonfirmasi bahwa Raja Peri juga telah ditemukan. Sosok bermata cekung, kemungkinan Raja Iblis menganggap berita itu menarik. Salah satu komandan Raja Iblis terkejut bahwa ia masih hidup. Namun, mereka awalnya menyimpulkan bahwa laporan itu tidak berguna mengingat Hirie telah kehilangan kekuatannya. Namun, Iblis itu melanjutkan laporannya dengan mengatakan kekhawatiran sebenarnya adalah bayi yang ia bawa. Ia kemudian menunjukkan rekaman pertarungan protagonis kita dengan Raja Goblin. Para iblis terdiam saat melihat mata protagonis kita. Mereka segera menyadari bahwa bayi itu jauh dari kata biasa. Menunjukkan pada ruangan, Raja Iblis akhirnya berbicara. Ia
Ia memerintahkan mereka untuk memberitahu Raja Peri tentang bayi itu. Ia ingin Hyrie Titania dibunuh, tetapi ia ingin protagonis kita ditangkap hidup-hidup. Dengan itu, pertemuan berakhir. Kembali ke Hyrie, ia saat ini sedang berlari sambil dikejar oleh serangga raksasa. Sebenarnya, lupakan itu, bukan hanya satu tetapi banyak. Sementara itu, protagonis kita menjadi bersemangat melihat serangga sebesar itu untuk pertama kalinya. Hyrie sekarang harus menggendongnya dengan hati-hati saat berlari agar ia tidak jatuh. Karena mereka kalah jumlah, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Namun saat berlari, ia melihat banyak monster bersayap mendekat. Sebagai tanggapan, ia menggunakan robekan angin agung. Mantra kuat itu mengiris semua monster menjadi kepingan. Protagonis kita terkejut. Ia memperhatikan bahwa Hyrie menggunakan sesuatu yang mirip dengan ninjutsu. Sementara ia jelas terampil, protagonis kita merasakan masalah. Gelombang monster tampak tak ada habisnya. Hyrie hanya bisa mengertakkan gigi karena kesal. Karena ini, ia mulai berharap ia tidak kehilangan kekuatannya. Berlawanan dengan ekspresinya yang tegang, protagonis kita tampaknya bersenang-senang. Namun kemudian ia melihat sesuatu yang ganjil. Makhluk bersayap kecil tiba-tiba muncul di antara mereka dan monster. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah peri yang memasang senyum paling menawan mereka. Mereka bertanya apa yang dilakukan monster itu, memberitahu bahwa mangsanya, protagonis kita dan Hyrie, adalah milik mereka. Monster itu melihat mereka sekali sebelum lari seolah hidupnya bergantung padanya. Sekarang protagonis kita menonton dengan bingung. Berbalik ke Hyrie, para peri terkejut bahwa ia berani menginjakan kaki di tempat ini. Namun di saat berikutnya, mereka mengungkapkan sifat iblis mereka yang sebenarnya sambil menyebut Hyrie elf kotor. Namun, Hyrie tidak terlalu terkejut. Ia mengharapkan ini, dan mencatat dalam hati bahwa jalan ini tidak dapat dihindari. Adapun protagonis kita, ia secara mengejutkan dalam suasana hati yang ceria karena telah bertemu dengan makhluk lain. Bagaimanapun, peri iblis kesal melihat Hyrie. Mereka berencana untuk melahapnya dan menuntut agar ia menyerahkan protagonis kita. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, mereka tiba-tiba dicengkeram di area sensitif mereka. Adapun orang yang bertanggung jawab itu adalah protagonis kita. Pada titik ini, kepekaan terhadap bahaya adalah nol. Sementara itu, Hyrie tertegun dan tidak mengerti bagaimana ia berhasil meninggalkan lengannya. Ia hendak memperingatkannya bahwa kelompok peri ini sangat ganas dan bahwa ia tidak boleh memprovokasi mereka. Namun, melihat betapa bersemangatnya ia bersama dengan senyumnya yang menggemaskan, ia membeku dengan sukacita. Suasana hati protagonis kita tampaknya menular. Sementara itu, peri lainnya menjadi kesal melihat ini. Sebagai tanggapan, mereka menyiapkan duri beracun dari mulut mereka. Melihat ini, Hyrie Titania sedang dalam proses memperingatkan protagonis kita. Tetapi sudah terlambat. Banyak duri telah ditembakkan langsung ke arahnya. Bergerak cepat, protagonis kita menangkap semua duri dalam satu gerakan. Melihat ini, para peri terkejut. Menjadi serius, matanya berkilat dengan niat membunuh. Protagonis kita mengirim duri kembali ke pengirimnya. Setiap peri tertusuk oleh duri beracun. Dengan itu, mereka jatuh seperti serangga yang telah dibasmi. Orang bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang anak manusia bisa bergerak seperti itu. Sementara itu, protagonis kita berpikir dalam hati bahwa ia tidak bisa menahan keinginan untuk bereaksi setiap kali seseorang mencoba membunuhnya. Sekarang suasana hatinya yang baik benar-benar hancur, dan sekali lagi, ia mulai merasa mengantuk. Tiba-tiba, duri besar dikirim ke arahnya. Bergerak dengan insting, Hyrie menyelamatkannya. Protagonis kita tertegun sejenak, bukan karena serangan itu, tetapi kemungkinan karena ini adalah pertama kalinya seseorang menempatkan diri mereka dalam bahaya hanya untuk menyelamatkannya. Hyrie, dalam proses menyelamatkannya, menderita cedera di punggungnya. Karena duri itu mengandung racun melumpuhkan, ia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Melihat ini, salah satu peri yang selamat mengeluarkan tawa mengejek karena ibu mereka telah tiba. Ibu itu tidak hanya tampak seperti versi dewasa dari para peri, tetapi juga beberapa kali lebih berbahaya. Ia juga mengenali Hyrie dan menyatakan keterkejutan bahwa ia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Sebagai tanggapan, Hyrie, Elfa menggumamkan nama Hyrie. Elfa memerintahkan Hyrie untuk menyerahkan sang protagonis, seraya menambahkan bahwa Hyrie harus mati di tangannya agar Elfa bisa diakui sebagai salah satu dari 10 iblis. Hyrie, di sisi lain, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar dan hendak menanyakan alasannya. Namun, Elfa membungkamnya dengan mencabut tombak mengerikan dari mulutnya. Ia melancarkan serangan, memberitahu Hyrie bahwa ia tidak akan lagi menerima perintah dari seorang elf. Hyrie berhasil menghindar dan mengertakkan gigi sambil mendekap sang protagonis. Melihat hal itu, Elfa menunjukkan sedikit keterkejutan karena Hyrie masih bisa bergerak meskipun terkena racun. Namun, ia memutuskan untuk meningkatkan konsentrasi racunnya dan menghabisinya. Berjuang untuk tetap berdiri di tengah. Situasinya saat ini, Hyrie bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan sang protagonis dalam keadaan apapun. Mendengar itu, sang protagonis diam-diam memperhatikan ekspresi Hyrie yang penuh tekad dan ketegasan. Sebagai tanggapan, Elfa menyuruhnya untuk mati sambil melepaskan serangan bernama Fairy King Grand Dance. Serangkaian serangan destruktif diluncurkan saat Elfa menerjang ke arah Hyrie. Namun, langkahnya terhenti di tengah jalan oleh satu jari kecil, membuatnya terperangah. Hyrie, yang sudah menyadari kekuatan sang protagonis, tetap terkejut melihat bocah itu menghentikan serangan dahsyat Elfa hanya dengan satu jari. Sementara itu, Kotaro mengakui adanya perasaan aneh yang tidak ia mengerti. Ini adalah pertama kalinya ia merasa perlu untuk melindungi seseorang selain dirinya sendiri. Elfa terkejut karena dia menghentikan serangannya hanya dengan satu jari. Kini ia mulai mengerti mengapa Raja Iblis menginginkan sang protagonis. Sementara itu, Kotaro membatin bahwa dirinya terus dibatasi oleh tubuhnya. Meskipun demikian, masih ada satu teknik
yang bisa berhasil. Mengayunkan jarinya, ia mengaktifkan ninjutsu bernama Finger Sever. Seketika itu juga, tubuh Elva terpotong di berbagai tempat oleh serangan tak kasat mata. Ia menyerang kesakitan, menuntut untuk tahu apa yang dilakukan sang protagonis padanya. Sementara itu, tangan kecil sang protagonis terlihat gemetar setelah menggunakan serangan tersebut. Namun tiba-tiba Hiryu menghentikannya, mengira ia berencana untuk menyerang lagi. Ia bersikeras agar sang protagonis mengampuni Elva. Melihat ini, Elva bertanya apa yang sebenarnya direncanakan Hiryu. Hiryu menjawab bahwa ia ingin menyelamatkannya. Sang protagonis tampak bingung dengan penjelasan ini. Bagaimanapun, ia bukan tipe orang yang menunjukkan belas kasihan setelah diserang lebih dulu. Karena itu, Hiryu menjelaskan bahwa elf dan pri dulunya hidup bersama di hutan yang sama. Ia melanjutkan bahwa saat itu, tempat ini disebut sebagai hutan pepohonan raksasa yang makmur. Selain itu, para elf dan pri membentuk aliansi yang membantu menumbuhkan dan melindungi hutan tersebut. Karena para elf lebih unggul dalam kecerdasan, mereka memerintah hutan sementara para pri, dengan jumlah dan kemampuan tempur mereka, melindunginya dari ancaman. Karena kesepakatan ini, kaumnya menggunakan para pri karena mereka dianggap inferior baik dalam kecerdasan maupun peradaban, terus-menerus dimanfaatkan. Kedua ras yang seharusnya berbagi pemahaman timbal balik justru menumpuk rasa jijik dan kebencian selama bertahun-tahun terhadap kaumnya. Pada akhirnya, perang menjadi tak terelakkan. Hiryu mengakui bahwa pada saat itu ia masih muda dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sang protagonis mengerti karena hal yang sama terjadi di dunianya sendiri. Dari pengalaman, ia tahu bagaimana rasanya terus-menerus dimanfaatkan. Namun, Hiryu memiliki keyakinan yang kuat di usia mudanya. Tetapi saat Hiryu mengungkapkan bahwa perang tersebut terjadi lebih dari 150 tahun yang lalu, sang protagonis terkejut. Ia mengira Hiryu adalah seorang gadis berusia 20-an, padahal ia jauh lebih tua darinya. Elva menyela sambil mengalami semacam transformasi, mengatakan bahwa sejarah membuat telinganya membusuk. Ia tertawa, mengira racun sebelumnya pasti sudah menyebar ke seluruh tubuh Hiryu. Sambil terus bertransformasi, ia memberitahu Hiryu bahwa satu-satunya cara untuk meredakan penyesalan para peri adalah dengan membunuhnya. Sebagai tanggapan, Hiryu menyuruh dia berhenti, bersikeras bahwa konflik yang berkepanjangan tidak ada artinya, dan pada akhirnya hanya akan menghancurkannya. Elva berteriak menyuruhnya diam, menambahkan bahwa ini adalah misinya. Ia menjelaskan bahwa dirinya pun pernah seperti Hiryu, seorang putri tak berdaya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kali ini, ia bersumpah untuk membunuhnya demi membalaskan dendam para peri. Sementara itu, Hiryu menyadari segel sihir yang terlihat di leher Elva. Ia mengenalinya sebagai segel kontrak dan pemikiran dingin muncul di hatinya. Elva membenarkannya, mengatakan bahwa Hiryu mungkin akan melakukan hal yang sama di posisinya sebelum mengungkapkan bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis. Flashback ke masa lalu menunjukkan bahwa Elva dan Hiryu pernah saling mengenal. Pada saat itu, Hiryu bertanya kepada temannya mengapa konflik seolah tidak pernah berakhir. Manusia, iblis, dan ras monster selalu bertikai, dan setiap ras tampaknya berada dalam konflik yang konstan. Karena ini, Hiryu takut akan masa depan antar ras mereka. Sebagai tanggapan, Elva meyakinkan temannya untuk tidak khawatir. Terlepas dari keadaannya, ia mengingatkan Hiryu bahwa mereka adalah teman, dan konflik yang ditakutkan Hiryu antara peri dan elf tidak akan pernah terjadi. Hiryu tampak tertegun pada awalnya sebelum menunjukkan senyuman atas keyakinan tersebut. Kembali ke masa kini, dan sekarang telah bertransformasi sepenuhnya, Elva berkomentar tentang kekuatan luar biasa yang dimilikinya, menambahkan bahwa ini adalah kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh Raja Iblis, dan sekarang saatnya bagi Hiryu untuk mati. Sementara itu, Hiryu merasa kesal sekaligus kasihan pada temannya. Di leher Hiryu terdapat sebuah jimat. Ia tahu bahwa ia telah menyimpannya untuk saat tertentu, tetapi demi Elva, ia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Sementara itu, Elva salah mengira kondisi kontemplatif Hiryu sebagai ketakutan yang membuatnya tidak mampu berkata-kata. Dengan itu, ia menerjang maju dengan serangan bernama Fairy King Grand Dance Crucifix. Ia tertawa, berpikir dalam hati bahwa ia pasti telah menghancurkan Hiryu. Namun saat debu mereda, ia menemukan bola emas di pusat serangannya. Di dalam bola sihir tersebut, sang protagonis mengamati Hiryu saat sayap tiba-tiba muncul di punggungnya secara tiba-tiba. Sementara itu, Elva terkejut sekaligus bingung dengan besarnya energi sihir yang memancar dari Hiryu. Hal ini seharusnya tidak mungkin, mengingat Hiryu seharusnya telah kehilangan kekuatannya. Sementara itu, Hiryu, yang kini dalam mode Sage, mulai merapalkan mantra buff. Pertama, ia menghapus semua debuff, diikuti dengan pemulihan stamina. Dengan itu, luka-lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dan mencengangkan. Sementara itu, sang protagonis merasakan efek pemulihan dari sihir tersebut, bertanya-tanya ninjutsu macam apa ini. Pada saat yang sama, Elva mulai menyadari apa yang terjadi, namun tetap merasa sulit untuk mempercayainya. Hiryu telah kembali ke masa jayanya, kekuatan yang sama yang ia miliki saat menghadapi Raja Iblis sebelumnya, bersama sang pahlawan. Tetap saja, Hiryu terus memperbesar kekuatannya. Setelah cukup, ia menunjuk lurus ke arah Elva dan menyatakan bahwa ia akan menyelamatkannya. Ia merapalkan mantra bernama Freezing Sacred Stigmata. Seketika itu, Elva kembali ke wujud aslinya. Melihat ini, Hiryu memberitahunya bahwa ia tidak lagi terikat dan ingin temannya melihat melampaui penyesalan kaum mereka. Saat ia mengingatkan Elva bahwa mereka pernah berteman, Elva menjadi emosional. Ia menyadari bahwa Hiryu masih mengingat sesuatu dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Karena dendam, dan karena para peri kalah perang melawan elf, ia pergi ke pihak iblis. Pada saat itu, ia dengan mudah terpengaruh oleh kata-kata mereka. Menenangkan diri, ia tiba-tiba menyadari sang protagonis mendekatinya. Tepat saat keadaan tampak tenang, Elva tiba-tiba dihancurkan oleh kemunculan iblis lain. Sang protagonis tertegun saat iblis yang baru muncul itu mengeluarkan tawa mengejek. Ia mencemooh, mengatakan
mengatakan bahwa Elva berakhir seperti ini setelah membuat kontrak dengan Raja Iblis benar-benar menyedihkan. Ia berkata perasaan terbaik adalah melihat seseorang menggeliat kesakitan di bawah kakinya. Ia mengatakan ini sambil menginjak Elva yang sedang menderita. Iblis itu ternyata adalah salah satu dari 10 iblis, Apru. Karena ini, Hiryu meledak dalam kemarahan, mengabaikannya. Apru menoleh ke Elva dan terus menghancurkannya di bawah kakinya. Ia berkomentar bahwa transformasi Elva tidak hanya tidak stabil, tetapi segel kontraknya juga menjadi kacau. Tampaknya Elva tidak sanggup menanggungnya. Hiryu menjadi semakin murka. Berikutnya, ia mengaktifkan 2 mantra sihir. Pertama, ia menggunakan sihir transfer untuk menarik Elva dan sang protagonis keluar dari bahaya. Kemudian ia melepaskan sihir api tingkat tertinggi, Karmic Inferno Annihilation. Sihir itu berperingkat tinggi karena suatu alasan. Lebih dari separuh hutan hangus terbakar. Sementara itu, Hiryu menggunakan kesempatan itu untuk mengatur napas. Begitu debu mereda, Apru muncul sama sekali tidak terluka setelah terkena sihir tingkat tinggi tersebut. Ia bahkan mengeluh karena tiba-tiba diserang dan pakaiannya sekarang tertutup tanah. Hiryu mengeluarkan keringat dingin melihat ini. Ia tidak pernah membayangkan sihir api terkuatnya tidak akan meninggalkan goresan sedikit pun. Apru menjadi marah dan menerjang ke depan. Hiryu bereaksi dengan menggunakan sihir pelindung. Seketika mereka dikelilingi dan ditutupi dengan batu-batu besar. Apru melihat usaha ini dan menyebutnya sia-sia. Ia kemudian melancarkan beberapa pukulan yang menghancurkan batu-batu tersebut. Tanpa disadari, Hiryu baru saja memancing agar ia mendekat. Kini Hiryu menggunakan sihir yang sama yang ia gunakan pada Elva untuk mencoba menghapus segel kontrak Raja Iblis dari Apru. Tetapi entah kenapa itu tidak berhasil. Apru mengakui usaha tersebut tetapi menambahkan bahwa Hiryu jauh dari monster yang ia miliki dulu saat ia menjadi elf terkuat dan sage hebat. Setelah usaha yang gagal itu, kekuatan Hiryu mulai terkuras dengan cepat. Sementara itu, Apru menyebutnya mengecewakan. Bahkan jika Hiryu tidak sekuat sebelumnya, ia masih mengharapkan lebih. Sayang sekali kekuatan tersegel Hiryu hanya sementara, tapi itu tidak masalah karena Hiryu akan segera mati. Dengan senyum nakal, Apru memutuskan untuk mengungkapkan sesuatu yang menarik tentang Elva sebelum Hiryu mati. Rupanya, itu ada hubungannya dengan waktu Elva datang merangkak kepada Raja Iblis untuk meminta bantuan. Elva ditanya apakah ia merasakan penyesalan dan penghinaan atas rekan-rekannya yang gugur. Selain kemarahan di dalam dirinya, Apru bersikeras bahwa Elva harus membiarkan emosi gelap itu mengonsumsinya. Hanya dengan begitu Raja Iblis akan senang dan memberinya kekuatan. Namun kini Apru tertawa terbahak-bahak, menyebut Elva sebodoh serangga. Raja Iblis hanya bermaksud menggunakan mereka sebagai pion. Karena jumlah peri yang banyak, mereka mudah dieksploitasi. Tidak heran para elf terus-menerus menggunakan mereka. Para peri hanyalah mudah untuk dimanipulasi. Hiryu mengutuk Apru karena menggunakan temannya. Sebagai tanggapan, Apru memberitahu Hiryu bahwa ekspresi yang baru saja ia buat membuatnya ingin membunuhnya. Mendengar kata membunuh sudah cukup bagi sang protagonis untuk bersumpah bahwa ia akan membuat Apru berharap ia mati saat masih kecil. Melihat ekspresinya, iblis itu tertawa. Sambil bermain-main menyiapkan serangannya, ia mengumumkan niatnya untuk membunuh dan bahkan mengizinkan Hiryu untuk berteriak. Dengan mengatakan itu, ia meluncurkan beberapa tinju ledakan iblis tanpa menahan diri. Namun sang protagonis turun tangan. Ia memblokir semua serangan, membuat sang iblis tertegun. Di tengah kebingungannya, mata sang protagonis bersinar dengan niat membunuh saat ia mengaktifkan ninjutsu lain bernama Redirection. Dalam sekejap, sang iblis musnah. Sang protagonis menjelaskan bahwa Redirection adalah teknik taijutsu mendasar yang untuk sementara menyimpan gaya yang diterima di dalam tubuh sebelum melepaskannya. Sementara itu, Hiryu menonton dengan takjub. Pada saat yang sama, sang protagonis merenungkan dirinya sendiri. Membunuh selalu menjadi segalanya baginya, bahkan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Ia bahkan telah membunuh emosinya sendiri hanya karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup sebagai ninja. Namun kini ia merasakan emosi aneh lainnya. Berbeda dari saat ia ingin melindungi Hiryu. Mungkin karena ia pernah berada di posisi yang sama dengan Elva. Sang protagonis menyadari, dengan air mata di matanya, bahwa ia mengalami emosi manusia lagi. Kasih sayang, rasa iba, kesedihan, dan duka semuanya kembali sekaligus. Sementara itu, sang iblis berjuang untuk bergerak. Ia bertanya-tanya teknik apa yang digunakan sang protagonis, mengingat ia seharusnya dilindungi oleh segel kontrak Raja Iblis. Berbicara tentang segel kontrak Raja Iblis, Hiryu mulai berpikir. Ia percaya ninjutsu sang protagonis berasal dari dimensi lain, dan mungkin ini memungkinkan tekniknya untuk mengabaikan pertahanan kontrak. Karena serangan sebelumnya gagal, ia menyadari dengan terkejut bahwa ninjutsu sang protagonis mungkin merupakan penghitung alami dan terbaik melawan iblis. Sang iblis tampaknya berpikir hal yang sama sambil berkomentar bahwa itu tidak buruk. Ia kemudian menggunakan mantra pemulihan untuk meregenerasi seluruh tubuhnya. Dengan ekspresi jatuh cinta, ia menunjukkan ketertarikan pada sang protagonis. Ia mengomentari matanya dengan mengatakan bahwa mereka menunjukkan ia telah membunuh banyak orang. Selain itu, mereka mengungkapkan kesedihan, keputusasaan, kesepian, dan kebencian. Pada dasarnya semua emosi gelap. Semua atribut ini sempurna untuk menjadi iblis. Ia menyatakan bahwa sang protagonis ditakdirkan untuk berada di pihak mereka dan menawarkan undangan kepadanya untuk bergabung agar mereka bisa menguasai dunia bersama-sama. Kotaro berpikir dalam hati bahwa ini persis seperti bumi di mana yang kuat terus-menerus mencoba mendominasi yang lemah. Sejujurnya, ia muak. Jadi, menanggapi undangannya, ia menjulurkan lidahnya yang menunjukkan bahwa ia tidak tertarik. Melihat ini, sang iblis tertawa
terbahak-bahak. Ia kemudian mengaktifkan kekuatan penuhnya, dan otot-ototnya tumbuh secara masif. Ia bermaksud untuk sang protagonis sebagian agar ia bisa membawanya ke para iblis. Kiryu mulai panik saat melihat ini. Rupanya, baru sekarang ia menyadari bahwa iblis yang mereka hadapi adalah salah satu dari 10 iblis. Saat iblis itu bergerak untuk menyerang, Kiryu berpikir dalam hati bahwa tidak peduli seberapa kuat sang protagonis, pasti ada batas untuk apa yang bisa ia tangani. Karena itu, ia berteriak dan menyuruhnya lari. Tapi, sang protagonis begitu kuat sehingga ia dengan mudah menghentikan serangan kekuatan penuh iblis tersebut. Tanah retak di bawah kakinya. Kini, sang iblis terkejut dan tidak percaya untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, sang protagonis menggunakan redirection dan sang iblis meledak berkeping-keping. Melihat ini, mulut Hiryu ternganga karena tidak percaya. Gelombang kelelahan menghantam sang protagonis dan Hiryu dengan cepat bergerak untuk menangkapnya sebelum ia jatuh. Ia berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka dan meyakinkannya bahwa ia bisa beristirahat sekarang. Dengan itu, sang protagonis tertidur. Menyaksikan ini, Elva tertawa kecil dengan lemah. Ia berkomentar tentang kekuatan sang protagonis yang luar biasa. Memusnahkan salah satu dari 10 iblis dengan satu gerakan adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Kiryu terkejut bahwa Elva masih hidup dan ingin menyembuhkannya. Namun Elva memberitahunya tidak perlu. Sekarang setelah ia kehilangan kontrak Raja Iblis, tubuhnya akan membusuk secara alami. Dalam momen perenungan, ia menyadari bahwa ia melakukan kesalahan yang sama seperti kaumnya. Ia terlalu serakah dan mencoba mendapatkan lebih dari yang layak ia dapatkan. Kini ia bersikeras agar Hiryu segera pergi karena dia dan Apru gagal. Raja Iblis akan mengirim lebih banyak iblis dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan sang protagonis. Selain itu, ia memberikan hadiah perpisahan kepada Hiryu. Hadiahnya adalah perlengkapan peringkat es, bernama Fairy Boots. Sepatu ini meningkatkan kecepatan gerak 3 kali lipat dan dalam beberapa kasus bahkan memungkinkan levitasi untuk menghindari deteksi. Hiryu segera merasakan efek dari sepatu tersebut. Rasanya hampir seolah-olah ia tidak memiliki berat. Elva juga menyarankan untuk menuju ke timur hutan jika Hiryu tidak punya tempat lain untuk pergi. Di balik pegunungan Warlord terletak Hydrat. Ini adalah satu-satunya tempat yang terus-menerus melawan invasi alam iblis. Ini pada dasarnya adalah benteng terakhir melawan para iblis. Karena mereka selalu mencari orang kuat, Elva mulai mengatakan sesuatu tentang sang protagonis. Namun, Hiryu memotongnya di tengah kalimat dengan bersikeras bahwa ia memiliki pemikiran yang salah. Ia menjelaskan bahwa sang protagonis menganggapnya sebagai teman dan ia merasakan hal yang sama. Sama seperti mereka dulu lebih dari 100 tahun yang lalu. Selain itu, Hiryu berjanji untuk mewujudkan impian masa kecil mereka dan menciptakan dunia yang damai bagi para peri dan elf. Ini membuat Elva merenungkan masa lalu. Di saat-saat terakhirnya, ia tersenyum dan menantikan hari di mana impian itu menjadi nyata. Begitu Elva hancur sepenuhnya, Hiryu diam-diam menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. Adegan berikutnya terjadi di tempat lain di dalam hutan. Sebuah pecahan Apru mendarat di tanah. Saat menyentuh tanah, ia beregenerasi sepenuhnya. Bahkan ia tidak percaya ia selamat, tetapi ia kemudian menyadari itu berkat segel kontrak Raja Iblis yang menyelamatkannya. Lebih buruk lagi, ia masih tidak mengerti bagaimana sang protagonis berhasil menghentikan serangan terkuatnya dengan begitu mudah. Namun di detik berikutnya, Raja Iblis berbicara, mengungkapkan kekecewaannya dan membuatnya panik. Ia segera memohon ampun saat segel mulai mencekiknya. Raja Iblis menyatakan penyesalan karena telah menyelamatkannya setelah klannya dimusnahkan oleh manusia dan memberinya kekuatan. Saat segel mengencang, ia memohon kesempatan kedua kepada Raja Iblis. Namun, Raja Iblis sudah selesai dengan para ogre, menyebut mereka spesies yang lebih rendah dan bertanya-tanya mengapa ia pernah mengharapkan banyak darinya. Dan begitu saja, ia dicekik hingga mati. Sementara itu, iblis lain telah mengamati semua yang terjadi. Muncul dari pepohonan, Azazel, salah satu dari 10 iblis, berpikir mungkin lebih baik memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil semua pujian. Di adegan berikutnya, Hiryu bisa melihat jalan di depan menuju Hydrat. Akhirnya, mereka tiba di tujuan mereka. Hanya saat itulah ia akhirnya mengatur napas. Sementara itu, protagonis kita perlahan membuka matanya. Hiryu memberitahunya bahwa mereka telah tiba di pegunungan Warlord. Ia juga mengungkapkan bahwa ini adalah tempat yang sama di mana pahlawan sebelumnya bertempur melawan mantan Raja Iblis. Dan bahkan sekarang, pertempuran melawan para iblis terus berlanjut. Ibu kota kerajaan Hydrat adalah satu-satunya tempat yang belum dipengaruhi oleh para iblis. Saat ia menjelaskan ini, ia memikirkan reka lamanya dan menyadari bahwa protagonis kita adalah orang yang sangat mereka butuhkan. Ledakan meletus di medan perang dan lebih banyak iblis tiba-tiba muncul. Satu iblis bertanya dengan lantang mengapa, tidak peduli berapa banyak musuh yang mereka bunuh, manusia terus berdatangan. Sebagai tanggapan, seorang satria manusia melangkah maju mengatakan itu adalah dialognya. Di tengah pertempuran, seorang pendeta membantu dan menyembuhkan seorang satria yang jatuh. Satria yang jatuh bersikeras agar mereka bertahan sedikit lebih lama, mengetahui bala bantuan akan segera tiba. Karena ini, iblis yang tersisa mengalihkan fokus mereka ke sang pendeta. Jika ia disingkirkan, tidak ada yang bisa menyembuhkan para ksatria. Dalam sekejap, mereka diiris, seperti mentega. Sosok yang bertanggung jawab tampaknya adalah bala bantuan yang dengan santai mengalahkan semua iblis sendirian. Secara kebetulan, ini adalah anggota parti Hiryu. Mira Barbados, seorang wanita binatang dan salah satu dari 4 pahlawan, mengeluhkan bau para iblis, mengatakan ia tidak tahan. Ia bersumpah untuk membunuh setiap iblis yang tersisa. Melihat ini, iblis dari
dari sebelumnya mulai gemetar. Bukan karena ia mantan pahlawan, tetapi karena aliasnya dikenal sebagai Dewi Perang. Dalam sekejap mata, Mira membunuh iblis yang tersisa, membuktikan bahwa namanya bukan sekadar gelar kosong. Pada saat yang sama, Kiryu menuju ke kota bersama protagonis kita. Sementara itu, Mira mencium bau darah. Baunya begitu menyengat sehingga ia mengaku belum pernah mencium sesuatu seperti itu sebelumnya. Hampir seolah-olah baunya melekat pada jiwa seseorang. Karena ini, ia secara alami berasumsi sosok itu pasti iblis. Ia melompat dan muncul di depan Hiryu, menghentikan pedangnya beberapa inci saat ia menyadari itu adalah Hiryu. Mira menunjukkan keterkejutan yang tulus, bertanya-tanya apa yang membawa Hiryu ke medan perang. Pada saat yang sama, Azras muncul dari atas batu. Ia mengamati adegan itu sambil berkomentar bahwa ia benar. Kiryu benar-benar melarikan diri ke pegunungan Warlord dan mencatat bahwa tempat ini adalah medan perang yang ideal baginya. Selain itu, ia mengakui bahwa protagonis kita tidak bisa diremehkan. Ia berencana menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan mereka semua dalam sekejap. Kita kembali ke Miria, yang hendak bertanya apa yang Hiryu lakukan di sini ketika matanya tiba-tiba tertuju pada protagonis kita. Bingung, ia menoleh ke arah Hiryu, jelas hendak bertanya dari mana bayi ini berasal. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan pemikirannya, protagonis kita tiba-tiba menghilang, hanya untuk muncul kembali tepat di atas kepalanya, mencengkeram telinganya. Sayangnya baginya, ia tidak tahu bahwa telinga itu adalah salah satu tempat yang paling sensitif baginya. Sementara itu, protagonis kita sangat senang. Bagaimanapun, melihat manusia dengan telinga kucing adalah sesuatu yang langsung keluar dari fantasi. Sayangnya baginya, perjalanan itu tidak berlangsung lama. Miria dengan cepat menangkapnya dan melemparkannya langsung ke tanah dengan rasa frustrasi yang murni. Saat ia menyatakan bahwa ia akan membunuhnya, Kiryu segera melompat dan memohon padanya untuk berhenti. Namun sebelum keadaan bisa meningkat lebih jauh, medan perang tiba-tiba meletus dengan beberapa ledakan, menarik perhatian semua orang. Retakan menyebar di tanah, dan dari retakan itu, pilar-pilar besar mulai naik. Pilar-pilar yang terbuat sepenuhnya dari tulang belulang para pejuang yang gugur. Kelompok itu hanya bisa menatap bingung saat struktur mengerikan terus bermunculan. Tentu saja, ini semua adalah perbuatan Azra. Dia menjelaskan dengan tenang bahwa pegunungan Warlord telah terjebak dalam perang selama bertahun-tahun, yang berarti ada puluhan ribu mayat terkubur di bawah medan perang, dan setiap dari mereka sekarang adalah miliknya. Dengan itu, dia merapalkan mantra nekromansinya dan mengirim pilar-pilar mayat yang menjulang tinggi langsung ke arah Hirie dan yang lainnya. Sang Dewi Perang segera beraksi, menebas pilar demi pilar sambil meneriakkan kekesalannya terhadap para iblis. Namun bahkan setelah melepaskan salah satu serangan terkuatnya, itu masih belum cukup. Hirie segera menyadari kenyataan yang mengerikan. Mungkin tidak ada akhir bagi makhluk-makhluk ini. Saat dia menebas gelombang kerangka lainnya, dia memberitahu Miria bahwa dia curiga ada iblis yang mengendalikan mereka dari suatu tempat. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba membeku. Rasanya seperti ada yang baru saja menginjak ekornya. Dan berbicara tentang ekornya, dia segera menuntut untuk tahu apa yang sedang dilakukan protagonis kita padanya. Sementara itu, protagonis kita mengabaikannya sama sekali. Faktanya, dia tampaknya merasa ekor berbulu itu sangat nyaman. Hal ini hanya membuat Miria semakin murka. Sekali lagi, dia mencengkeramnya dan melemparkannya langsung ke tanah, bersumpah bahwa kali ini dia pasti akan membunuhnya. Tapi Azazel telah menunggu celah seperti ini. Memanfaatkan momen tersebut, dia meluncurkan serangan mendadak. Teknik tulangnya, yang biasa selama ribuan tahun, cukup kuat untuk menembus apapun. Dengan kepercayaan diri mutlak, dia berteriak agar mereka mati. Sial baginya, Miria segera mencium aromanya. Dengan tatapan dingin, dia berkomentar bahwa iblis bodoh itu akhirnya memutuskan untuk menampakkan diri. Azazel hanya tertawa menanggapi dan bertanya mengapa dia terlihat begitu marah. Dia kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Para iblis telah mempermainkan mereka selama ini. Lagi pula, jika Raja Iblis benar-benar ingin menghancurkan Hidrate, dia bisa melenyapkannya dalam satu gerakan. Pernyataan itu saja sudah cukup untuk menyulut amarah sang dewi. Dia segera menerjang maju. Namun yang mengejutkan, pedangnya hancur saat berbenturan dengan serangan Azazel. Untuk sesaat, ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dan tepat saat itu, protagonis kita tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat itu, Miria menyadari sesuatu yang benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Aroma aneh yang dia sadari sebelumnya, yang dia duga berasal dari Hirie, ternyata sama sekali bukan dari Hirie. Itu berasal dari protagonis kita selama ini. Sementara itu, protagonis kita tampak sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia menganggap teknik pengendalian mayat Azazel cukup menarik. Lagi pula, klan Fuma memiliki seni terlarang yang sangat mirip, sebuah teknik yang dikenal sebagai pemanggilan dari dunia bawah. Sebelum melanjutkan, protagonis kita memberi kita beberapa konteks tentang ninjutsu klan Fuma. Di antara banyak klan ninja seperti Iga, Koga, Sasaki, Mochizuki, dan terakhir Negoro, tidak ada yang pernah berhasil mencapai ranah tersembunyi. Namun, dengan terus mengembara di sepanjang batas tipis antara hidup dan mati, seorang ninja dapat memperoleh kekuatan untuk berkomunikasi dengan orang mati. Namun mendapatkan kemampuan ini tidaklah mudah. Untuk menguasai teknik seperti itu, seorang ninja harus menjalani pelatihan gila, dan mereka yang berhasil seringkali menjadi monster dengan sendirinya. Singkatnya, ninjutsu klan Fuma dikatakan seluas roh orang mati itu sendiri. Dengan pemikiran ini, protagonis kita mulai memanggil jiwa-jiwa yang tertidur di medan perang, membiarkan tetesan darahnya jatuh ke tanah. Dia membentuk sumpah darah yang menuntut agar setiap jiwa yang mengembara muncul. Ini adalah 12 seni terlarang klan Fuma. Darahnya bertindak sebagai gerbang, dan makhluk yang dia panggil bangkit langsung
langsung dari dunia bawah. Melihat ini, Azrus membeku di tempat. Miria dan Hirie menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. Seolah-olah mereka sudah tahu siapa yang baru saja dipanggil oleh protagonis kita. Serangan Azrus dihentikan dengan mudah oleh pemanggilan misterius itu. Dan pada saat itu, saat semua orang menonton dalam keheningan yang mencekam, akhirnya menyadari identitas orang yang dipanggil protagonis kita. Orang itu adalah Servane, Raja Iblis sebelumnya yang tewas lebih dari 100 tahun yang lalu. Tentu saja, siapapun yang menyaksikan ini akan mulai mempertanyakan kenyataan itu sendiri. Lagi pula, lebih dari seabad yang lalu, Raja Iblis dikalahkan oleh keajaiban belaka. Dan sekarang, tanpa kehadiran pahlawan lama Arslan, Miria mulai mengkhawatirkan hal terburuk. Namun, yang mengejutkan semua orang, Servane tiba-tiba berlutut di depan protagonis kita. Dia menunggu instruksi tuannya dalam diam. Protagonis kita hanya menatapnya, benar-benar bingung. Bahkan Dewi Perang pun dibuat shock. Hirie sudah tahu potensi mengerikan di balik ninjutsu protagonis kita, tetapi membangkitkan Raja Iblis kembali hidup dan memaksanya untuk patuh adalah sesuatu yang berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan Azrus tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lupakan soal menangkap anak itu. Bayi ini adalah ancaman yang harus segera dimusnahkan. Dengan pemikiran itu, Azrus bergerak. Dia melumpuhkan Raja Iblis dan meluncurkan serangan menggunakan tulang-tulangnya yang tak terhancurkan. Sial baginya, Raja Iblis tetaplah Raja Iblis. Servane menghentikan serangan Azrus hanya dengan satu jari. Azrus membeku, masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Kemudian Servane dengan santai menjentikan jarinya, menyebutnya mengganggu. Dalam sekejap, Azrus terhapus dari eksistensi. Segel kontrak. Sang Raja Iblis yang dimaksudkan untuk mengendalikannya, seketika menjadi tidak berarti. Kekuatan yang ditunjukkan membuktikan sesuatu yang mengerikan. Benar-benar sebuah keajaiban bahwa sang pahlawan dan partinya berhasil mengalahkan Raja Iblis di masa lalu. Sekarang, berbalik ke arah tuannya, Servane dengan sabar menunggu perintah selanjutnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita hanya bertepuk tangan, seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat kembang api. Sementara itu, Hirie sulit mempercayai apa yang baru saja dia saksikan. Salah satu dari 10 iblis terbunuh begitu saja. Yang lebih mengejutkan lagi, protagonis kita entah bagaimana mengubah mantan Raja Iblis menjadi bawahannya. Miria bereaksi dengan sangat tidak percaya, menuntut untuk mengetahui siapa sebenarnya bayi itu. Lagi pula, Hirie sebelumnya menyebutkan bahwa dia akan menemukan harapan terakhir dunia. Secara alami, Miria mulai bertanya-tanya apakah bayi itu adalah orang yang dibicarakan temannya. Sebagai tanggapan, Hirie mengonfirmasinya tanpa ragu. Dengan senyum cerah, dia dengan bangga menyatakan bahwa protagonis kita adalah harapan terakhir dunia. Untuk sekali ini, Miria benar-benar terdiam. Sementara itu, Servane diam-diam mengambil kesempatan untuk mengamati sekelilingnya. Tatapannya menyapu medan perang. Dia dengan santai berkomentar bahwa meskipun dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak kekalahannya, sepertinya tidak ada yang berubah, termasuk Miria dan temannya. Dunia tetap sama persis. Mendengar itu, Miria seketika menjadi geram. Dia membalas dengan teriakan, menyalahkan para iblis sebagai akar penyebab segalanya, dan bertanya apakah Servane benar-benar merasa berhak untuk terdengar kecewa. Setelah hening sejenak, Servane dengan tenang mengoreksinya. Menurutnya, manusialah penyebab sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa ras iblis telah ditindas selama berabad-abad dan dicap sebagai musuh karena alasan yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh siapapun dengan benar. Akhirnya, dia merasa bosan dengan sentimen itu. Dan seperti takdir yang sudah digariskan, dia kebetulan dilahirkan sebagai iblis terkuat, jadi dia memilih untuk melawan. Tapi sekarang, semua itu tidak lagi penting. Mencoba menjelaskan hal-hal seperti itu di dunia yang penuh dengan orang bodoh adalah tindakan sia-sia. Sekarang dia berasumsi bahwa dia hanya akan menghabiskan sisa eksistensinya sebagai pemanggilan protagonis kita. Namun yang mengejutkan semua orang, protagonis kita tiba-tiba mengucapkan kata-kata pertamanya, lebih tepatnya kalimat pertamanya. Dia memberitahu Servane bahwa dia bebas dan dia membenci penindasan. Kata-kata itu membuat semua orang tercengang. Miria menatap bayi itu dengan ekspresi bingung. Sebelum beralih ke Hirie, menanyakan apa yang baru saja dia katakan. Adapun Hirie, dia nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Mendengar protagonis kita berbicara untuk pertama kalinya mengisinya dengan kegembiraan, dan tanpa membuang waktu sedetik pun, dia menggendongnya. Jauh di lubuk hatinya, dia mengakui bahwa dia merasakan hal yang sama. Sementara itu, Servane tertawa terbahak-bahak. Rupanya, selalu ada satu yang aneh di setiap kelompok. Sebagai tanggapan, protagonis kita menjulurkan tangan kecilnya ke depan. Servane tampak bingung sejenak sebelum bertanya pelan apakah anak itu ingin dia bergabung dengan mereka. Ekspresi cerianya memperjelas bahwa dia tidak keberatan sama sekali. Namun tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Sebelum siapapun bisa bereaksi, bumi terbelah dengan hebat. Tangan-tangan raksasa meledak keluar dari tanah. Tangan-tangan masif itu menjulang tinggi di atas medan perang, membentang ke arah langit. Kelompok protagonis kita sekarang berdiri di telapak salah satu tangan raksasa tersebut. Sementara Hirie dengan cepat memeriksa bayi itu, Miria melihat sekeliling dengan bingung. Bertanya-tanya apalagi yang mungkin terjadi kali ini. Pada titik ini, hari itu telah memberikan terlalu banyak kejutan. Servane, di sisi lain, hanya menonton dalam diam. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di ujung setiap jari raksasa. Segera, kelompok itu menyadari kenyataannya. Mereka adalah para iblis. Miria mendecakkan lidahnya dengan jijik, mengeluh tentang betapa dia benci bau iblis. Di saat yang sama, dia merasakan kekuatan sihir dari Raja Iblis yang baru. Bahkan dia tidak pernah membayangkan dia akan sekuat ini. Sementara itu, Hirie diam-diam menganalisis situasi.
Tapi, munculnya 10 iblis hanya bisa berarti satu hal. Mereka bertekad untuk mengamankan protagonis kita. Tatapannya kemudian tertuju pada satu iblis tertentu yang membawa pedang besar. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat akrab. Memecah keheningan yang tegang, salah satu iblis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia berkomentar bahwa protagonis kita yang membunuh iblis ke-10 dan ke-9 sangatlah mengesankan. Lagi pula, sudah berdekade-dekade sejak ada kursi kosong di antara 10 iblis. Faktanya, sang Raja Iblis sendiri merasa senang karena pengalihan yang menarik telah muncul. Kemudian, Zenova, peringkat ketiga dari 10 iblis, melangkah maju dan menuntut agar kelompok tersebut menghibur mereka. Protagonis kita jelas tidak menyangka bala bantuan akan tiba. Lebih buruk lagi, dia saat ini terlalu lemah bahkan untuk menggerakkan tubuhnya. Seperti biasa, Miria segera menjadi geram mendengar kata hiburan. Merasa terhina, dia mengepalkan tinjunya dan menyatakan bahwa dia akan membunuh Zenova terlebih dahulu. Tapi, tepat saat dia mengatakan itu, sebuah mantra sihir dirapalkan. Dan begitu saja, Miria terkena serangan yang melenyapkan sebagian tubuhnya. Dia membeku karena shock. Iblis yang bertanggung jawab, The Prupopa, mengejeknya untuk pergi jauh-jauh. Mereka tidak tertarik pada ikan teri. Dengan geram, Miria menuntut untuk mengetahui sihir macam apa yang baru saja dia gunakan. Tapi, sebelum dia bisa bereaksi lagi, hair tubuhnya tiba-tiba membatu, terjebak dalam apa yang tampak seperti mantra es. Iblis itu mengagumi hasilnya seperti sebuah karya seni. Dia bahkan menyarankan untuk menyimpan Miria sebagai karya seni lainnya. Yang bertanggung jawab adalah Hildar, iblis peringkat ke-7. Sementara itu, Kyrie menyaksikan semuanya terjadi dengan syok. Dia berdiri terpaku, tidak mampu melakukan apapun. Lalu tiba-tiba, sebuah tangan besar menghantamnya, memaku tubuhnya ke tanah. Akibatnya, dia kehilangan pegangan pada protagonis kita. Iblis lain muncul di sampingnya bersama seekor makhluk yang familiar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai April, iblis ke-8, dan makhluk familiarnya disebut Galon. Dengan dingin, dia menyuruh Kyrie untuk duduk diam. Sementara itu, protagonis kita terguling di tanah dan mendarat di dekat Servane. Seperti biasa, mantan Raja Iblis itu diam-diam mengamati situasi. Sosok lain tiba-tiba meluncurkan serangan ke arah mereka berdua. Servane menyadarinya seketika dan menangkis serangan itu dengan satu tangan. Pengakuan kilat muncul di matanya. Dia segera menyadari siapa penyerang itu. Yang mengejutkan semua orang yang menyerang mereka tidak lain adalah mantan pahlawan, Arslat, pria yang mengalahkan Raja Iblis dahulu kala. Melihat ini, Kyrie menggumamkan namanya dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak bisa mulai memahami bagaimana sang pahlawan berakhir menjadi iblis. Pada saat itu juga, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari robekan ruang angkasa, menarik perhatian Servane. Melangkah keluar dari distorsi itu adalah Raja Iblis saat ini, Jura. Dia menyapa Servane dengan santai seolah-olah mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Servane lengah. Untuk sesaat, dia gagal merasakan kehadiran Jura. Sementara itu, Jura tiba-tiba meminta maaf karena telah menyentuhnya. Dia menjelaskan dengan santai bahwa kekuatan sihirnya begitu meluap-luap sehingga apapun yang dia sentuh cenderung hancur. Tapi karena Servane dulunya adalah Raja Iblis, dia berasumsi Servane akan mampu menahannya. Ekspresi Servane menegang. Bagian yang disentuh Jura tiba-tiba berubah bentuk, melintir menjadi sesuatu yang mengerikan. Menonton dari samping, Kyrie merasakan perasaan gentar yang mendalam. Jika terus begini, semua orang akan mati. Meskipun Servane ada di pihak mereka, dia menyadari Servane tidak punya peluang melawan Raja Iblis saat ini. Jadi, dia sampai pada kesimpulan yang menyakitkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan protagonis kita. Pada saat itu juga, Servane tiba-tiba melompat ke udara, mengumpulkan sejumlah besar energi sihir. Saat melayang, dia merapalkan beberapa mantra elemen peringkat tertinggi dan menggabungkannya menjadi satu serangan dahsyat yang menghancurkan. Kyrie menonton dengan syok. Bahkan di masa jayanya, dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Saat dia merenungkan pertempuran Servane sebelumnya dengan Azras, sesuatu akhirnya terpikirkan olehnya. Dia teringat sesuatu yang dikatakan Servane 100 tahun yang lalu. Itu tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam narasi, tetapi pertunjukan ini memperjelasnya dengan menyakitkan. Mungkin alasan sebenarnya Servane kalah saat itu adalah karena dia memang menginginkannya. Sama seperti Miria, Kyrie sekarang percaya kemenangan mereka saat itu murni karena keberuntungan. Serangan gabungan elemen itu menghantam medan perang, melenyapkan dan mengubah lanskap secara drastis. Namun yang mengejutkan Servane, Arslat dan Jura tetap berdiri. Tidak hanya mereka masih hidup, mereka bahkan nyaris tidak tergores. Melihat ekspresi terkejut Servane, Jura dengan tenang mengakui kekuatannya. Namun, dia kemudian mengungkapkan kenyataan yang mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Servane, dia tidak akan pernah bisa melukainya. Karena Jura bukan lagi sekadar iblis. Dia adalah makhluk yang melampaui iblis. Dengan kata lain, Jura adalah dewa iblis. Dan sebagai hasilnya, tidak ada serangan sihir yang bisa melukainya. Kyrie seketika mengerti apa artinya itu. Satu-satunya orang yang mungkin bisa melawan Raja Iblis saat ini adalah protagonis kita. Dalam keputusasaan, dia memanggilnya. Kelelahan, sang bayi berjuang untuk bergerak, merasa frustrasi oleh kelemahan tubuhnya saat ini. Kyrie sepertinya membaca pikirannya. Dia berhenti sejenak sebelum menunjukkan senyum kecil. Di saat yang sama, dia menyuruhnya untuk tidak melupakan emosi yang dia rasakan barusan. Protagonis kita tidak sepenuhnya mengerti mengapa dia mengatakan ini. Tapi, terlepas dari itu, Kyrie dengan cepat menyusun rencana. Mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki peluang terkecil melawan Raja Iblis, dia memutuskan untuk menyelamatkannya bahkan dengan mengorbankan kekuatannya sendiri. Dia merapalkan mantra kilat, menciptakan ledakan cahaya menyilaukan yang membutakan Jura sejenak. Lalu dia berteriak, memerintahkan Servane untuk melarikan diri bersama protagonis
protagonis kita. Dia percaya bahwa anak itu tidak hanya bisa menghentikan Raja Iblis, tetapi dia juga akan mengubah dunia mereka. Tanpa ragu, Servane menyambar sang bayi. Sayap kegelapan meledak dari punggungnya. Sesaat kemudian, dia melesat ke langit dan menghilang dengan kecepatan suara. Beberapa saat setelah mereka pergi, salah satu iblis mengeluh keras. Dia menyatakan ketidakpuasannya, mengatakan Servane dan si bayi melarikan diri. Bahkan sebelum dia sempat bermain. Dia adalah iblis ke-6, Ramgris. Sementara itu, iblis ke-5, Ignis, membual tentang kecepatannya yang luar biasa, mengklaim bahwa tugas menangkap protagonis kita harus menjadi miliknya. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Jura memerintahkannya untuk menunggu. Sang Raja Iblis dengan tenang mengungkapkan rencananya. Dia berniat memancing protagonis kita ke pihak iblis dengan menggunakan Hyrie dan Miria sebagai umpan. Mengingat 10 iblis sekarang memiliki kursi kosong, mengubah mereka menjadi alat bukanlah ide yang buruk. Iblis lain tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, jelas terkesan oleh kecemerlangan Raja Iblis. Yang satu ini adalah iblis peringkat pertama. Anehnya, itu adalah seekor Slime. Ya, makhluk yang sering dianggap sebagai monster terlemah memegang peringkat tertinggi di antara 10 iblis. Dan mungkin, dia juga yang terkuat dari mereka semua. Adegan berpindah ke protagonis kita dan Servane setelah pelarian mereka. Protagonis kita perlahan terbangun dan menyadari bahwa mereka sedang terbang menembus langit. Seperti biasa, dia bereaksi dengan kegembiraan murni. Servane segera menyadari bahwa sang bayi sudah bangun. Kotaro menatap pemandangan yang tak berujung dengan kagum, terpukau oleh pemandangan yang menakjubkan di bawah mereka. Sebaliknya, mantan Raja Iblis itu tampaknya tidak terkesan sama sekali. Namun, protagonis kita dengan penasaran bertanya seberapa jauh dunia ini membentang dan apa yang ada di balik cakrawala. Servane memahami rasa penasaran itu. Lagi pula, anak itu masih bayi, tapi dia menjawab dengan santai bahwa dunia ini sebenarnya sangat membosankan. Kotaro segera memprotes. Dia bilang dia tidak mengerti apa maksud Servane karena baginya, semuanya terasa mendebarkan. Yang lebih penting lagi, dia bebas. Mendengarkan dengan saksama cara Kotaro berbicara dan mengingat teknik misterius yang melampaui hukum alam dunia mereka, Servane sampai pada sebuah kesimpulan. Mengejutkan, protagonis kita pastilah seseorang dari dimensi lain. Bahkan setelah mati selama lebih dari 100 tahun, pikiran Servane tetap sangat tajam. Dengan kesadaran itu, dia memutuskan untuk memberitahu bocah itu lebih banyak tentang dunia mereka. Dia menjelaskan bahwa di balik cakrawala terletak sarang naga, sebuah pulau langit terapung yang sangat berbahaya sehingga iblis pun menghindar untuk mendekatinya. Di sisi lain, di bawah dunia, terletak jurang maut, sebuah kedalaman misterius yang konon berisi peralatan legendaris, harta karun kuno, dan makhluk mengerikan yang tertidur dalam kegelapan. Namun, tidak ada yang bisa memastikan rumor ini karena setiap orang yang memasuki jurang maut tidak pernah kembali. Servane juga menyebutkan keberadaan pohon dunia, sebuah pohon kolosal, yang membentang jauh ke langit. Kenyataannya, dunia ini begitu luas sehingga Servane sendiri tidak pernah berhasil menjelajahi semuanya. Adapun kemana mereka menuju sekarang, Servane mengungkapkan tujuan mereka. Dia membawa Kotaro ke menara waktu. Di dalam menara itu, waktu sendiri dapat dimanipulasi. Dia memilih tempat itu karena kelemahan Kotaro saat ini. Kotaro segera memahami apa maksud Servane. Batasan terbesarnya saat ini adalah tubuhnya. Menjadi serius sejenak, sang bayi mengakui bahwa dia merasa menyesal karena tidak dapat menyelamatkan Hyrie dan Miria. Namun, Ki secara percaya diri menambahkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Servane tentu saja bertanya apa maksudnya, berasumsi bahwa kedua wanita itu pasti sudah mati. Kotaro menggelengkan kepalanya. Dia mengungkapkan bahwa dia mendengarkan seluruh percakapan para iblis sebelum melarikan diri. Servane mengangguk setuju, jelas terkesan. Setelah terbang beberapa saat lagi, mereka akhirnya tiba di sebuah menara yang melayang tinggi di langit. Servane mendarat dengan lembut di pintu masuk. Dia kemudian memberitahu Kotaro bahwa ini adalah sejauh yang dia bisa pergi. Penasaran, Kotaro bertanya apa rencana Servane sekarang. Ketika si bayi memanggilnya sebagai Raja Iblis, wajah Servane menunjukkan sedikit rasa malu yang langka. Memalingkan wajahnya sedikit, dia mengakui sesuatu yang tidak terduga. Dia bilang dia telah dipengaruhi oleh Kotaro. Karena itu, dia meminta bocah itu untuk berhenti memanggilnya Raja Iblis. Dia mulai membenci gagasan tentang dominasi. Mulai sekarang, dia lebih suka dipanggil hanya dengan namanya saja. Dengan begitu, Servane membentangkan sayapnya dan bersiap untuk pergi. Kotaro melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal dengan gembira, berteriak bahwa Servane harus mengajaknya terbang lagi kapanpun mereka bertemu nanti. Tepat saat itu, sesosok misterius muncul di belakangnya. Pria itu tampak terkejut melihat Servane bertindak sangat berbeda dari Raja Iblis yang pernah dia kenal. Jelas bahwa protagonis kita telah mengubahnya. Sosok itu dengan tenang mencatat bahwa dia telah mengamati semuanya dari dalam menara. Dia kemudian mengundang Kotaro untuk masuk ke dalam. Baru saat itulah terungkap bahwa sosok misterius itu adalah Bot, salah satu dari 4 pahlawan besar. Informasi tentang menara waktu akhirnya terungkap. Awalnya, menara itu tidak terletak di langit. Di masa lalu, banyak orang melakukan perjalanan ke tempat ini karena satu alasan, untuk mendapatkan kembali masa muda mereka. Karena itu, kekacauan segera menyusul. Orang-orang mulai membunuh satu sama lain, meluncurkan invasi, dan bahkan memulai perang hanya untuk merebut kendali menara. Untuk menghentikan pertumpahan darah, Bot mengangkat seluruh menara ke langit dan menjadi penjaganya. Sambil menjelaskan semua ini, protagonis kita hanya berdiri di sana menatapnya sepanjang waktu. Bot terus berbicara, mengungkapkan bahwa ia menerima tugas ini dari sang pahlawan Arsla tepat setelah Raja Iblis dikalahkan. Karena Bot tidak memiliki rentang usia alami, ia adalah sosok sempurna untuk menjaga menara itu selamanya. Namun di saat berikutnya, ia menyadari sesuatu. Protagonis kita sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Kotaro, yang baru pertama kali melihat Bot, menganggap sosok aneh itu hanya mengenakan topi logam aneh di kepalanya.
menyerangnya. Merasa kesal, sang bot memukulnya dan dengan marah menjelaskan bahwa itu adalah wajah aslinya. Akhirnya, ia memperkenalkan diri dengan benar. Namanya adalah B28, Administrator Menara Waktu. Ia juga menegaskan bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarangan oleh siapapun. Karena itu, protagonis kita bertanya apa yang harus ia lakukan agar bisa masuk. B28 menjawab bahwa itu bergantung pada dirinya sendiri. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sang protagonis entah bagaimana memanjat ke atas kepala logam robot itu dan mulai mengganggunya lagi. Tak lama kemudian, Kotaro akhirnya dibawa masuk ke dalam menara. Sambil melihat sekeliling, ia bertanya pada B28 mengapa semuanya di dalam sini tampak gelap gulita. Alih-alih memberikan penjelasan, robot itu hanya mendoakannya agar beruntung. Saat pintu tertutup di belakangnya, sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki Kotaro. Sebelum ia sempat memproses apa yang terjadi, cahaya menyilaukan meledak. Dan begitu saja, ia dikirim ke masa lalu. Sang protagonis langsung mengenali momen tersebut. Ini adalah hari yang ia ingat dengan sangat jelas. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat ekspresinya berubah menjadi serius. Itu adalah hari yang ditentukan untuk memilih Fuma Kotaro berikutnya, pemimpin klan Fuma. Setelah pertumpahan darah yang brutal, hanya 2 peserta yang tersisa. Siapapun yang selamat dari pertarungan terakhir ini akan secara otomatis menjadi pemimpin klan berikutnya. Dulu, sang protagonis memilih menyerah. Peserta wanita yang berdiri di hadapannya menuntut penjelasan apa yang sedang ia lakukan. Sebagai jawaban, ia hanya mengatakan bahwa wanita itu adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah bisa ia bunuh. Awalnya, terdengar seolah-olah wanita itu lebih kuat darinya, tetapi kenyataannya jauh lebih sederhana. Sang protagonis hanya sedang berbelas kasih. Lalu tiba-tiba, wanita itu menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul kembali di belakangnya dengan memancarkan niat membunuh yang murni. Namun protagonis kita bereaksi dengan cepat. Pada akhirnya, ia membunuh wanita itu. Mengejutkan, gadis itu tidak menunjukkan penyesalan. Merasa bingung, sang protagonis bertanya mengapa ia melakukan itu. Dengan tenang, ia mengingatkannya akan kebenaran. Mereka berdua adalah ninja, pedang tanpa nama yang ada hanya untuk membunuh. Mereka yang tidak bisa membunuh pada akhirnya akan mati sendiri. Namun, ia mengakui sesuatu yang aneh. Orang yang paling sedikit membunuh, yang hatinya tetap tak tersentuh oleh pembunuhan, justru adalah yang terkuat dari mereka semua. Ia juga mengaku bahwa ia selama ini terpengaruh olehnya. Sudah lama, ia diam-diam memimpikan kebebasan. Dengan kata lain, sang protagonis tanpa sadar telah membunuh gadis yang ia cintai. Sungguh kehidupan yang tragis. Bahkan sekarang, Kotaro mengakui ia tidak pernah melupakan mimpi yang pernah mereka bagikan. Namun di tengah jalan, ia sempat melepaskannya. Bukan karena ia ingin, tetapi karena ia yakin hal itu mustahil untuk dicapai. Namun, segalanya sudah berbeda sekarang. Kali ini, ia bersumpah akan meraih kebebasan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka berdua. Adegan kemudian beralih kembali ke masa kini. B28 berjalan masuk ruangan tanpa terkesan. Ia menjelaskan bahwa hidup itu sendiri adalah perjuangan melawan keputusasaan. Mereka yang hancur olehnya akan ditelan oleh kegelapan. Namun mereka yang menghadapi luka terdalam dan melampauinya adalah orang-orang yang layak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Itulah tujuan sebenarnya dari Menara Waktu. Tempat ini dirancang hanya bagi mereka yang mampu menghadapi dan mengatasi bekas luka terbesar mereka. Saat cahaya memudar, sang protagonis berdiri di sana sekali lagi, kini dengan tubuhnya yang kuat dan telah pulih sepenuhnya. B28 mengangguk setuju dan berkomentar bahwa hasil ini sudah diduga sebelumnya. Bagaimanapun, ia adalah seseorang yang diakui secara pribadi oleh Hirei. Sang protagonis hanya mengangguk. Kemudian, dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia berkata bahwa ia siap untuk pergi menyelamatkannya.